Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahayani Faratul Aulia dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan nomor mahasiswa 205111266. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kecelakaan. Sudah ada sesungguhnya analisis kecelakaan lalu lintas jalan tol dengan studi kasus ruas jalan tol Serang Timur sampai Merak kilometer 72 sampai kilometer 98. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya memberikan animasi kecelakaan pada jalan tol. Latar belakang. Dalam sektor transportasi, khususnya transportasi darat, jalan bebas hambatan berperan besar dalam menentukan laju perekonomian dan tingkat kemakmuran masyarakat. Dikarenakan kelancaran arus kendaraan yang keluar masuk ke dan dari suatu daerah dapat menjamin penyebab kebutuhan akan barang dan jasa di wilayah tersebut. Seiring dengan hal-hal tersebut, maka dibangun jalan-jalan tol, baik di dalam maupun di luar kota. Mengingat fungsi jalan tol yaitu memberikan pelayanan berupa kelancaran kendaraan tanpa adanya hambatan, yang berarti maka perlu diperhatikan pula masalah keselamatan jalan, di mana kecelakaan lalu lintas merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada analisis kecelakaan lalu lintas dengan studi kasus penelitian dilakukan di ruas jalan tol Serang Timur Merak sebagai bagian tol Jakarta Merak yang merupakan ruas jalan tol yang berpengaruh penting dalam lalu lintas Pulau Jawa Sumatera. Disebabkan ruas jalan tol ini cukup sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti terdapat 26 kali kecelakaan dalam 3 tahun terakhir ini di kilometer 82 arah Merak dan cenderung meningkat tiap tahunnya, sehingga dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memberikan informasi tentang kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan tol Serang Timur Merak, dengan harapan dapat memberikan pemahaman tentang kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan sebagai pemahaman untuk pencegahan dan meminimalisirkan jumlah kecelakaan lalu lintas. Adapun faktor penyebab kecelakaan. Menurut Hobbes 1979, faktor-faktor penyebab kecelakaan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada faktor pemakai jalan atau manusia, yang kedua faktor kendaraan, dan yang ketiga faktor jalan dan lingkungan. Terus metode penentuan black spot-nya itu yang pertama ada menggunakan metode angka ekuivalen kecelakaan, dan yang kedua menggunakan metode statistik kendali mutu. Kemudian selanjutnya ini ada hasil dan pembahasannya. Untuk hasil dan pembahasannya itu yang pertama, yang A, saya akan membahas tentang karakteristik kecelakaan. Karakteristik kecelakaan, yang pertama itu ada hari kecelakaan. Karakteristik kecelakaan berdasarkan hari pada jalan tol Serang Timur Merak dilakukan dengan parameter jumlah dari dalam 1 minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, di mana pada ruas A dan ruas B itu diperoleh kecelakaan dominan pada hari Rabu. Bisa kalian lihat sendiri di sini hari kecelakaan untuk ruas A dan hari kecelakaan untuk ruas B. Rata-rata dominannya yang sering terjadi kecelakaan itu di hari Rabu. Terus yang kedua ada jam kecelakaan. Karakteristik kecelakaan berdasarkan jam pada jalan tol Serang Timur Merak dilakukan dengan parameter waktu terang dan waktu gelap. Waktu terang itu kisaran pukul jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sedangkan waktu gelap itu kisaran pukul jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Di mana pada ruas A ini diperoleh kecelakaan dominan waktu terang. Dan pada ruas B itu 50-50. Jadi kecelakaannya dominannya di waktu terang dan waktu gelap. Bisa kalian lihat sendiri.
Kemudian yang ketiga itu ada tingkat kecelakaan. Karakteristik kecelakaan berdasarkan tingkat kecelakaan pada jalan tol Serang Timur Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi berdasarkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerugian materi, di mana pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan dengan kerugian materi. Bisa kalian lihat sendiri, ini tingkat kecelakaan ruas A dan ini tingkat kecelakaan ruas B. Rata-rata yang diperoleh dominan itu kerugian materi. Terus keempat itu ada tipe tabrakan. Karakteristik kecelakaan berdasarkan tipe tabrakan pada jalan tol Serang Timur Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi menjadi tabrakan depan, belakang, depan, samping, depan belakang, depan depan, samping samping, samping depan, tabrakan tunggal dan menabrak objek, di mana pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan pada tabrakan tunggal. Sekalian lihat sendiri ini angkanya. Tipe tabrakan ruas A dan tipe tabrakan ruas B. Terus yang kelima itu ada bulan kecelakaan. Nah, bulan kecelakaan ini merupakan karakteristik kecelakaan yang berdasarkan bulan kecelakaan pada jalan tol Serang Timur Merak. Dilakukan dengan parameter musim yang terjadi yang dibagi berdasarkan September Februari musim hujan dan Maret Agustus atau musim kemarau. Di mana pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan pada September Februari, yaitu pada saat musim hujan. Kalian lihat sendiri ini yang ruas A-nya dan ini yang ruas B. Lebih dominan di pada saat September Februari, pada saat musim hujan. Yang keenam ada cuaca terjadinya kecelakaan. Karakteristik kecelakaan berdasarkan cuaca kecelakaan pada jalan tol Serang Timur Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi berdasarkan mendung, berkabut, berdebu, berasap, gerimis, hujan, dan cerah, di mana pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan dengan cuaca cerah. Sekalian lihat sendiri, dominannya di cuaca cerah. Terus ini yang ketujuh ada jenis kendaraan. Karakteristik kecelakaan berdasarkan jenis kendaraan pada jalan tol Serang Timur Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi menjadi truk besar, minibus, truk kecil, bus besar, mobil box, pick up, sedan, truk tangki, tidak teridentifikasi, motor, jeep, truk gandeng, dan bus kecil. Di mana pada ruas A kecelakaan dominan pada minibus, sedangkan di ruas B yaitu truk besar. Sini bisa kalian lihat sendiri ya, ada warna dan angka-angkanya juga. Yang kedelapan itu ada posisi kecelakaan. Posisi kecelakaan itu merupakan karakteristik kecelakaan berdasarkan posisi akhir kecelakaan pada jalan tol Serang Timur Merak. Dilakukan dengan parameter yang dibagi berdasarkan median, atau tepi jalan, lajur kiri, lajur kanan, OS atau bahu jalan, interchange, bahu jalan dalam, dan jalan akses, di mana pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan pada median. Sekalian lihat sendiri, ini ada angka dan juga warna-warnanya. Dan paling dominan pada ruas A dan B itu di median. Yang ke-9, faktor penyebab kecelakaan ruas A. Faktor penyebab kecelakaan pada jalan tol Serang Timur Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi menjadi manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan, di mana pada ruas A diperoleh faktor penyebab kecelakaan dominan diindikasikan manusia dikarenakan mengantuk. Nih,
Bisa kalian lihat sendiri. Faktor penyebab kecelakaannya itu dominannya manusia. Ini dominannya manusia. Ini dominannya manusia. Yang ini. Sedangkan dari faktor manusianya itu kebanyakan rata-rata yang mengantuk. Bentar, sebentar. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan ruas B. Faktor penyebab kecelakaan pada jalan tol Serang Timur Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi menjadi manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan, di mana pada ruas B diperoleh faktor penyebab kecelakaan dominan diindikasikan manusia dikarenakan karena kurang antisipasi. Kalau tadi di ruas A itu gara-gara manusianya mengantuk, kalau di ruas B itu karena manusianya kurang antisipasi. Bisa kalian lihat sendiri, ini manusia, ini yang kurang antisipasi. Selanjutnya yang B itu ada analisa lokasi rawan kecelakaan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode angka ekuivalen kecelakaan atau AEK dan metode statistik kendali mutu UCL, diperoleh nilai angka kecelakaan menggunakan metode AEK dan UCL pada ruas A. Nilainya ini dan berdasarkan tabel 1 ini diperoleh lokasi rawan kecelakaan pada ruas A yaitu kilometer 73, 74, 77, 78, 89, dan 91. Bisa diamati sendiri tuh. Itu diperoleh lokasi rawan kecelakaannya. Terus yang nilai angka kecelakaan menggunakan metode AEK pada ruas B, AEK dan UCL pada ruas B, berdasarkan tabel 2 atau yang ruas B, diperoleh lokasi rawan kecelakaan pada ruas B yaitu kilometer 72, 74, 79, 80, 82, dan 85. Nah, maka dari itu, kesimpulan dan saran, yang pertama kesimpulannya, usulan penanganan pada jalan tol Serang Timur Merak, black spot di ruas jalan A menuju Merak antara lain, 1. Dalam segi geometrik jalan, yaitu perlu adanya perbaikan tekstur jalan pada kilometer 73 dan 74. Akibat jalan berlubang dan ditambal untuk menghindari kendaraan mengalami pecah ban maupun pengemudi yang kurang antisipasi. Kedua, dalam segi pengaturan lalu lintas, yang pertama itu perlu adanya penambahan guardrail ataupun rail rope pada tepi jalan, terutama pada kilometer 73, 74, 77, 88, dan 91. Dan guardrail atau rail rope pada median jalan, terutama pada kilometer 74 dan 78. Yang ketiga, perlu adanya garis kejut atau rumble strip tiap jarak tertentu untuk menghindari pengemudi yang mengantuk maupun kurang antisipasi, yaitu pada kilometer 73, 77, 78, 88, dan 91. Yang keempat, perlu adanya lampu penanganan jalan dan delineator yang lebih baik lagi, terutama pada semua titik black spot. Yang kelima ya, selanjutnya, pemberian dan penambahan rambu-rambu peringatan pada daerah black spot, terutama rambu lajur mendahului dan lajur lambat. Batas jarak aman, batas kecepatan di jalan tol, batas kecepatan pada saat tikungan, rambu akan terdapat tikungan, dan rambu sepanjang tikungan. Selanjutnya, untuk daerah black spot perlu dipasang rambu peringatan daerah berbahaya
di mana dapat diketahui pada kilometer tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan ditempatkan sebelum memasuki kilometer yang menjadi lokasi black spot. Terus selanjutnya ada penjelas garis-garis marka jalan yang telah pudar, sehingga lalu lintas dapat lebih terarah. Terus ada usulan penanganan black spot ruas B menuju Merak, yaitu yang pertama dalam segi geometrik jalan, yaitu perlu adanya perbaikan tekstur jalan pada kilometer 72, 74, 80, 82, dan 85. Akibat jalan berlubang dan ditambal untuk menghindari kendaraan mengalami pecah ban maupun pengemudi yang kurang antisipasi. Terus yang kedua dalam segi pengaturan lalu lintas, yaitu yang pertama tuh perlu adanya penambahan guardrail atau rail rope pada tepi jalan terutama pada kilometer 74, 80, dan 85 dan guardrail ataupun rail rope pada median jalan terutama pada kilometer 72, 74, dan 85. Yang kedua, perlu adanya garis kejut atau rumble strip tiap jarak tertentu untuk menghindari pengemudi yang mengantuk maupun kurang antisipasi pada kilometer 72, 74, 79, 80, 82, dan 85. Terus yang ketiga, perlu adanya lampu penerangan jalan dan delineator yang lebih baik lagi, terutama pada semua titik black spot. Yang keempat, pemberian dan penambahan rambu-rambu peringatan pada daerah black spot, terutama rambu lajur mendahului dan lajur lambat, batas jarak aman, batas kecepatan di jalan tol, batas kecepatan pada saat tikungan, rambu akan terdapat tikungan, dan rambu sepanjang tikungan. Yang kelima, untuk daerah black spot, perlu dipasang rambu peringatan daerah berbahaya dan ditempatkan sebelum memasuki kilometer yang menjadi lokasi black spot. Kemudian sarannya yaitu saran dari penelitian ini adalah pertama, dalam penelitian ini penulis mengalami kesulitan dalam mendapatkan data kontur jalan, sarana dan prasarana jalan tol. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dipermudah untuk mendapatkannya agar lebih valid. Yang kedua, itu untuk penelitian selanjutnya lebih baik ditambahkan mengenai pembahasan biaya kecelakaan untuk dapat mengkaji besaran kerugian kecelakaan lalu lintas. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.